perbedaan antara have, has, dan had. Have, has, dan had artinya sama-sama mempunyai. Bisa juga berarti sudah kalau diikuti kata kerja. Tapi di sini khusus kita bahas yang artinya mempunyai. Baik, langsung saja untuk bedanya have, has, dan had. Untuk yang subjeknya I, you, they, we, pasangannya have untuk masa sekarang. Kalau bentuk lampaunya had. Sedangkan untuk yang subjeknya he, she, it, pasangannya has. Bentuk lampaunya had. Jadi has untuk masa sekarang, had untuk waktu lampau. Jadi baik I, you, they, we, he, she, it, bentuk lampaunya sama-sama had. Yang berbeda untuk masa sekarang. Ayu Dewi pakai have, he, she, it pakai has. Selanjutnya untuk yang subjeknya singular, tunggal, pasangannya has. Misalnya Edo. Edo has. Dan untuk yang subjeknya plural, dia pasangannya have. Plural atau banyak. Misalnya Edo and Eddie. Edo and Eddie have. Oke, kita lanjut ke contoh. Untuk yang subjeknya I. I have a bag. I have a bag. Artinya, saya mempunyai sebuah tas. I have bag artinya saya mempunyai sebuah tas. Ini untuk bentuk positif atau kalimat berita. I have a bag. Saya mempunyai sebuah tas. Berarti kalau subjeknya you, pasangannya have. Kamu mempunyai sebuah tas, you have a bag. Mereka mempunyai sebuah tas, they have a bag. Kami mempunyai sebuah tas, we have a bag. Selanjutnya untuk yang has. Contoh, he has a bag. He has a bag artinya dia mempunyai sebuah tas. Diingat kembali, he untuk laki-laki, she untuk perempuan, it untuk hewan atau benda. Laki-lakinya tidak perlu disebut. Jadi kita cukup mengartikan dia mempunyai sebuah tas. Begitu juga dengan she. Kalau dia mempunyai sebuah tas, she has a bag. Kalau untuk hewan atau benda, it has a bag. Dia mempunyai sebuah tas. Selanjutnya, bagaimana caranya membuat kalimat negatif? Misalnya saya mau mengatakan, saya tidak mempunyai sebuah tas. Caranya, tulis dulu subjeknya. Di sini I, diikuti don't. I don't. Jadi, don't ini singkatan dari do not. Selanjutnya, have. I don't have a bag. Ini adalah bentuk negatif dan ini adalah bentuk positif. Jadi untuk bentuk negatif sama dengan bentuk positif. Bedanya ada tambahan don't setelah subjek. I don't. Saya tidak mempunyai sebuah tas.
Saya tidak mempunyai sebuah tas. Bagaimana dengan yang ini? Untuk yang subjeknya he, she, it, kita menambahkan doesn't setelah subjek. Jadi he, she, it ini adalah subjek. Setelah subjek kita menambahkan doesn't. Jadi doesn't ini singkatan dari does not. Baru diikuti have. Untuk bentuk negatif, kita tidak menggunakan has, tapi menggunakan have. Karena di sini sudah ada does. Jadi bukan he doesn't has, tapi he doesn't have. He doesn't have a bag. Artinya, dia tidak mempunyai sebuah tas. Jadi ini adalah bentuk negatif, ini adalah bentuk positif. Dia tidak mempunyai sebuah tas. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin membuat kalimat tanya? Untuk membuat kalimat tanya, kalau subjeknya I, you, they, we, letakkan do di awal kalimat. Setelah itu diikuti subjek, baru diikuti have. Contoh, do I have a bag? Artinya, apakah saya mempunyai sebuah tas? Apakah saya mempunyai sebuah tas? Untuk yang subjeknya he, she, it, kita meletakkan does di awal kalimat. Diikuti subjek, baru have. Perlu diingat, di sini tidak lagi menggunakan has, karena di sini sudah ada does. Jadi, kalau kita ingin menanyakan apakah dia mempunyai sebuah tas, bahasa Inggrisnya, does he have a bag? Apakah dia mempunyai sebuah tas? Selanjutnya, penggunaan had untuk bentuk lampau. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk yang subjeknya I, you, they, we, maupun he, she, it, sama-sama diikuti oleh had. Contoh kalimatnya, misalnya, saya mempunyai sebuah tas kemarin. I had a bag yesterday. I had a bag yesterday. Jadi ini cukup diganti pakai had. Dan ditambahkan keterangan waktu lampau, yesterday. Yesterday artinya kemarin. Saya mempunyai sebuah tas kemarin. Untuk bentuk negatif, saya tidak mempunyai sebuah tas kemarin. Don't diganti menjadi didn't. Don't diganti menjadi didn't. Didn't ini singkatan dari did not. Jadi, kalau kita mau mengatakan saya tidak mempunyai sebuah tas kemarin, I didn't have a bag yesterday. Saya tidak mempunyai sebuah tas kemarin. Dan untuk membuat kalimat tanya, kita ganti do menjadi did. Did I? Did I have a bag yesterday?
Apakah saya mempunyai sebuah tas kemarin? Selanjutnya untuk yang subjeknya he, she, it. Misalnya saya mau mengatakan, dia mempunyai sebuah tas kemarin. Berarti has kita ganti menjadi had. He had a bag yesterday. Dia mempunyai sebuah tas kemarin. Kalau kita ingin mengatakan dia tidak mempunyai sebuah tas kemarin, berarti doesn't kita ganti menjadi didn't. Jadi kalau dia tidak mempunyai sebuah tas kemarin, he didn't have a bag yesterday. Dia tidak mempunyai sebuah tas kemarin. Dan terakhir, untuk membentuk kalimat tanya, kita tinggal mengganti does menjadi did. Apakah dia mempunyai sebuah tas kemarin? Did he have a bag yesterday? Apakah dia mempunyai sebuah tas kemarin? Baik, teman-teman, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.